Pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satu orang pria korban jatuhnya helikopter bukan selamat Atans. Korban kini dalam penanganan rumah sakit dengan Laksma Yudo Margono, Datlanmal 1 Belawan. Selamat siang, Pak Yudo Margono. Ini bisa dikonfirmasi pagi akhir dari korban yang ditemukan selamat? Ya, halo, selamat siang. Ya, silakan Pak. Jadi kita kemarin sudah mengirim personel kita tim Lantamal 1. Ini ada 50 orang, termasuk 4 penyelam dan 2 Scotty Karet dan 1 speedboat dan bergabung dengan tim Basarnas di Samosir. Tadi jam 13.00 kita mendapatkan yang renang namun dan tenggelam dan langsung ditolong oleh anggota kita dan juga oleh Basarnas. Dan orang tersebut kira-kira tingginya 170 dan beratnya kurang lebih 90. Tolong itu langsung pingsan dan hanya melambaikan jari 4 jari, melambaikan 4 jari. Nah, ini kita belum tahu apa maksudnya karena langsung pingsan. Yang bersangkutan langsung pingsan dan langsung dibawa ke puskesmas di. Tepatnya ditemukan di mana, Pak Frans? Di kurang lebih 2,5 mil, di 2,5 mil ya, kurang lebih 5 km dari pantai Onarunggu Samosir dalam keadaan telanjang bulat dari yang bersangkutan. Baik, informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa tim Basarnas dan juga tim terkait ini melakukan 3 alternatif cara begitu untuk mencari di mana tepatnya helikopter karena ada kepingan atau serpihan kursi yang ditemukan. Pak Yudo, bisa dikonfirmasi? Ya, itu kemarin malam ditemukan jok itu, penutup jok kursi itu di pantai terdekat juga di pantai itu, Onarunggu itu, sehingga tadi pagi kita koordinasikan Basarnas dan kita kerahkan personel kita menggunakan Scotty Karet, speed maupun jet ski kita untuk mencari tempat yang diduga tempatnya tenggelamnya pesawat, namun belum ketemu. Justru dalam jarak 2,5 mil dari pantai baru menemukan korban, salah satu korban tadi. Baik, setelah ditemukan 1 pria selamat, Pak Yudo, lalu skenario pencarian hari ini seperti apakah? Apakah memang akan difokuskan saja di daerah tempat Pak Frans tadi ditemukan atau masih menyisir di daerah lainnya juga, Pak Yudo? Kita sisir ke daerah lain, Mbak, karena ini sudah kurang lebih Minggu, Senin, Selasa ini 2 hari dia bisa berenang sampai di situ, kemungkinan agak jauh dari situ tempatnya, agak jauh dari situ, sehingga kita koordinasikan dengan bersama-sama Basarnas dan tim SAR yang lain, kita sisir di mulai tengah sampai ke pinggir juga menggunakan peralatan Scotty Karet maupun speed yang ada. Baru nanti setelah kira-kira ditemukan posisi yang besar, baru melaksanakan tindakan penyelaman. Baik, Pak Yudo, tadi bisa dikonfirmasi sekali lagi ke rumah sakit mana dirujuk bagi korban yang ditemukan selamat bernama Pak Frans? Sementara ini dirujuk di puskesmas, Pak. Di puskesmas ya? Desa Onarunggu di Samosir. Baik, adakah dibuat begitu crisis center di sana, Pak, untuk informasi bagi mungkin para anggota keluarga yang ingin menghubungi, lalu juga mengkonfirmasi mengenai keberadaan titik jatuh atau mungkin ditemukannya salah satu korban lagi yang diselamat? Di sana sudah ada posko di Samosir, Pak. Di Samosir sudah ada poskonya Basarnas. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung di posko Basarnas. Karena tadi anggota saya melaporkan ke saya tentang adanya ini, bisa sampaikan informasi sementara ini. Baik, terima kasih Laksma Yudo Margono atas informasi terkininya. Dan pemirsa, demikianlah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengakses berita-berita dalam headline. 1.000 liter. Kalau bisa memang 8.000 liter ini harus tersalurkan warga yang ada. Ya, pakai apa nih? 8.000 liter. Pakai water cannon. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember, setidaknya ada 8 kecamatan kini dilanda krisis air bersih. 3 kecamatan terparah diantaranya adalah Patrang, Jelbuk, dan Kecamatan Silo. Tim Liputan Metro TV. Kebakaran hutan kembali terjadi di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kencangnya angin dan banyaknya ilalang yang terbakar membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Kebakaran terjadi pada ketinggian antara 800 mdpl atau meter di atas permukaan laut hingga 980 mdpl.
Untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas, sejumlah warga di bawah kendali Taman Nasional Gunung Ciremai dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kuningan dikerahkan. Namun karena hanya dilakukan dengan cara manual, api sulit dipadamkan. Menurut petugas, titik api pertama terlihat pada Senin pagi kemarin, tepatnya di perkebunan cengkeh, dan kebakaran diduga akibat cuaca yang panas. Kabut asap pekat akibat kebakaran lahan yang menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan kini membuat korban jiwa mulai berjatuhan. Seorang balita berusia 1 tahun harus meregang nyawa akibat terserang ispa. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga balita berusia 1 tahun, Latifah Ramadhani, di Jalan Ponorogo, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lebong, Siarang, Palembang. Balita anak pasangan suami istri Herlina dan Sugeng ini menghembuskan nafas terakhir setelah dirinya tak mampu bertahan saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bari karena didiagnosa mengidap ispa. Sehari sebelumnya, Latifah sempat kritis dan menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit RK Caritas Palembang akibat sesak nafas hebat yang dideritanya. Namun karena tidak memiliki kartu BPJS dan tak punya biaya untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit swasta, pihak rumah sakit menganjurkan agar Latifah dirawat di RSUD Bari, Palembang. Setelah sempat mendapatkan perawatan di ruang ICU RSUD Bari, balita malang ini akhirnya meninggal dunia dengan kondisi terakhir mengalami dehidrasi tinggi. Menurut pengakuan ayah korban, Latifah memang perasaannya tidak nyaman. Sehingga hampir setiap hari Latifah terpapar udara berkabut asap yang mengakibatkan ia mengalami sesak nafas hebat. Nggak pernah mas, terus terang anak saya ini nggak pernah pakai masker. Anak saya ditutupin pakai kain, nggak mau, apalagi pakai masker. Ya gimana, namanya anak-anak kan. Berarti Bapak sempat ke Rumah Sakit Caritas itu Pak ya? Orang tua Latifah hanya bisa berharap pemerintah bertindak serius atasi kabut asap agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Sementara itu di Kembua, siswa SMA 1 Kecamatan Paksa harus mendapatkan perawatan intensif di unit gawat darurat puskesmas. Sementara beberapa siswa lainnya dipulangkan pihak sekolah karena nyaris pingsan di sekolah akibat menghirup kabut asap. Hingga saat ini korban meninggal dunia yang diduga disebabkan kabut asap sudah masuk, diantaranya masih anak-anak. Depan mata tidak hanya manusia sebagai korbannya, tetapi juga para satwa liar. Segenap pihak disibukkan dengan kondisi jumlah manusia yang terkena ispa, akan tetapi belum ada yang mengetahui bagaimana para primata harus hidup dengan merasakan sesak nafas karena kabut asap yang ada. Kebakaran hutan dan lahan telah merambat ke hutan Arboretum, tempat sekolah 138 orang hutan yang menjalani rehabilitasi. Lokasi terbakar ini hanya berjarak 60 meter dari hutan Arboretum yang selama ini dijadikan sebagai sekolah hutan bagi ratusan orang hutan di Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Nyaru Menteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pihak Yayasan Borneo Orang Hutan Survival atau BOS terus berupaya mempertahankan hutan Arboretum dari kebakaran bagi orang hutan. Apabila siaga merah ditetapkan, maka 38 orang hutan yang ada harus segera dievakuasi. Ironisnya, pihak yayasan hanya mampu mengevakuasi 20 ekor orang hutan ke tempat yang lebih aman di kilometer 32 Jalan Ciliribut, Palangkaraya. Yang artinya, masih ada 118 ekor orang hutan yang tidak bisa dievakuasi karena keterbatasan biaya oleh pihak yayasan BOS. Kalau itu terjadi lagi kebakaran, mungkin kami akan menaikkan statusnya menjadi siaga merah dan kami akan melakukan evakuasi yang ada di sekitar sini sebanyak 138 individu. Namun kami hanya mampu untuk bisa mengevakuasi 20 individu karena sisa kandang kami di Nyaru Menteng 3 itu hanya untuk 20 individu. Yang 118-nya kami tidak